Sebelah utara dari dusun Kasingan terdapat sebuah kuburan lama, yang mana di kuburan tersebut terdapat pohon yang sangat besar. Konon katanya, cerita dari warga-warga setempat bahwa di kuburan tersebut sering orang yang tersesat di daerah tersebut. Dulu pernah ada orang daerah Pekalongan mau main ke Kasingan, melewati di kuburan tersebut. Ia bukan melintasi jalan arah menuju Duku Kasingan, melainkan dia masuk ke arah kuburan. Tolaku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kami Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mendengarkan cerita-cerita kami di channel Horor Malam Jumat yang menceritakan tentang cerita horor dan misteri. Bagi pemirsa yang senantiasa mendengarkan cerita kami, saya doakan semoga diberi kesehatan panjang umur dan diberi keberkahan rezeki. Allahumma amin. Kali ini ada satu kisah seorang pemuda yang dipukul oleh makhluk astral ketika melakukan perjalanan malam. Si Nugroho, seorang pemuda usia 18 tahun, mempunyai seorang kakak yang bernama Taufik. Karena ia begitu dekat dengan seorang kakaknya, ia sering main ke rumah seorang kakak. Sang kakak tersebut rumahnya sangat jauh dengan rumah si Nugroho ini. Perjalanan dari desa Matangan, Kota Batang, menuju ke rumah sang kakak di desa Potolambat, Duku Kasingan, dijangkau perjalanan sekitar setengah jam. Karena sang Nugroho ini biasa main ke rumah seorang kakaknya. Ketika ia pulang kerja, ia main ke rumah sang kakaknya yang bernama Taufik. Besoknya lagi ia main ke rumah sang kakak yang bernama Taufik. Tepat pada malam Selasa Kliwon, si Nugroho merasa kangen banget dengan sang kakaknya, sehingga ia memutuskan untuk berkunjung ke rumah sang kakak. Ketika menjelang maghrib, si Nugroho setelah pulang kerja, ia mengambil motor, ditanya sama sang ibunya, "No, kamu mau kemana?" "Mau main ke rumah kakak, Bu." "Oh, emangnya kenapa kakak kamu?" "Tidak apa-apa, aku kok merasa kangen pengen main ke sana, Bu." "Ya udah, kalau kamu mau main ke sana, hati-hati ya nak. Sampaikan salamku kepada kakakmu," kata sang ibu. Si Nugroho menjawab, "Ya Bu, nanti saya sampaikan salam ibu kepada kakak."
Ia menatap gas menuju ke rumah sang kakak penuh dengan riang gembira. Sesampainya di rumah sang kakak, sekitar jam mau menjelang isya, ia berbicara bercanda gurau. Saking asiknya ia berbincang-bincang dengan sang kakak, tanpa terasa waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Sehingga si Nugroho ini memutuskan berpamitan dengan sang kakak. Kak, kok kelihatannya ini waktu udah agak malam, aku pulang dulu ya kak. Nggak nginep aja, Nuk. Ini udah malam loh, Nuk. Nanti jalan yang ke situ itu agak sepi. Nggak apa-apa kak, aku mau pulang aja. Nah, nggak ada apa-apa. Ya udah kalau gitu hati-hati ya Nuk kalau berjalan. Oke kak. Sebelah utara dari dusun Kasingan terdapat sebuah kuburan lama, yang mana di kuburan tersebut terdapat pohon yang sangat besar. Konon katanya, cerita dari warga-warga setempat bahwa di kuburan tersebut sering orang yang tersesat di daerah tersebut. Dulu pernah ada orang daerah Pekalongan mau main ke Kasingan, melewati di kuburan tersebut. Ia bukan melintasi jalan arah menuju Duku Kasingan, melainkan dia masuk ke arah kuburan. Dan warga setempat pernah bercerita, setiap malam Selasa Kliwon menginjak jam 12, di kuburan tersebut terdengar suara alunan-alunan musik kuno, suara gamelan, dan seperti halnya ada suatu wayang yang begitu ramai. Si Nugroho ini memberanikan diri menuju arah pulang. Di tengah-tengah perjalanan sebelum sampai di depan kuburan, si Nugroho merasa sangat aneh. Ia merasa merinding banget, sehingga ia pun menaiki motor, tidak mau berpikir-pikir yang aneh-aneh. Sekitar 500 meter dari perkampungan Kasingan, si Nugroho ini merasakan motor dinaikin agak berat, seperti halnya ada sosok makhluk yang memboncengnya. Ia bertanya-tanya dengan dirinya sendiri, nih motor kok tidak enak dinaikinnya, kayak ada yang bonceng atau nih bannya kempong ya. Terus ia berhenti sejenak, melihat ban motor aman, tidak kempong. Kemudian ia melanjutkan perjalanan lagi, namun motor tersebut masih terasa berat dinaikin. Ia sambil jeringat-jeringuk menengok ke belakang, tidak ada seseorang pun yang memboncengnya. Kemudian ia penuh dengan rasa khawatir, was-was, dan rasa takut. Ia sambil baca doa-doa sebisa mungkin ia membaca. Ketika ia sampai di depan kuburan, yang mana kuburan tersebut lumayan angker, ia mendengar ada suatu bisikan di telinga kiri. "Hei anak muda, kamu mau kemana?" kata. Dia menengok ke belakang, tidak ada orang. Lalu dibisikin lagi, "Hei anak muda, kamu mau kemana?" Dia dalam hatinya bertanya-tanya, ini siapa ya? Kok dari tadi kok membisikin saya ya? Kenapa bulu gigiku semakin merinding banget? Apa ya ada yang membonceng di belakang saya ya? Ia bertanya-tanya gitu.
paling perasaan saya saja, abaikan aja lah, kata si Nugroho. Ya, walaupun dia mendengarkan bisikan, dia tidak begitu memperhatikan suara-suara tersebut. Sehingga tidak lama kemudian dari belakang kepalanya dipukul dengan begitu keras, ceplok, sehingga si Nugroho menaiki motor hampir saja jatuh. Dia berhenti sejenak, menengok ke belakang, tidak ada apa-apa. Ia menancap gas lagi. Sekitar 100 meter, tepat di depan jalan arah menuju kuburan, si Nugroho ini kepalanya dipukul begitu keras, ceplok, sehingga si Nugroho ini terjatuh dari motornya. Kaki pun tertindih oleh motor yang ia naiki. Dia berusaha bangun. Setelah ia membangunkan motor, menengok ke belakang, si Nugroho ini terkejut dan sangat terheran-heran, dan ia pun ketakutan karena melihat sosok makhluk astral berkelamin wanita, rambut yang teroreh panjang, memakai gaun putih, bahkan kakinya tak menyentuh tanah. Ia memandang si Nugroho sambil ketawa. Si Nugroho tanpa konsentrasi, ia motor memancal gas motor. Menyetatur motor itu agak sulit. Motor dinyalakan tidak bisa nyala-nyala. Ia sambil jingak-jinguk ketakutan. Tidak lama kemudian alhamdulillah motor bisa dinyalakan, sehingga ia menancap gas begitu cepat karena rasa takut yang begitu menghantui pada diri Mas Nugroho. Berlari begitu cepat ia melalui jalan Pantura menuju ke arah tempat tinggal, yaitu di desa Matangan. Setelah ia sampai di desa Matangan sekitar jam 1-an malam, dia gedok-gedok pintu dengan rasa takut. Bu, bukakan pintunya, Bu. Bukakan pintunya, Bu. Setelah dibuka, ada apa, no? Waduh, cilaka nih, Bu. Cilaka kenapa, Bu? Wah, tadi itu pas aku pulang dari rumahnya Mas Taufik, Bu, di depan kuburan yang dekat kampungnya Mas Taufik, saya melihat makhluk yang begitu aneh, Bu. Apa? Kuntilanak, Bu. Rambutnya panjang, matanya melotot, memakai gaun putih, Bu. Wah, takut banget, Bu. Dia langsung masuk kamar, langsung dia ambil selimut, tidur. Namun dia tidak bisa tidur. Pagi harinya si Nugroho tidak keluar dari kamar. Sang ibu pun kebingungan. Ia menotok pintu kamar si Nugroho ini. Nuk, bangun, Nuk, udah siang, Nuk, berangkat kerja ndak? Nuk, bangun. Sampai 3 kali, sehingga sang ibu memutuskan mendobrak kamar. Setelah ia didobrak kamarnya, si Nugroho ini badannya panas dan menggigil, sehingga si Nugroho ini seperti halnya tatapannya kosong, bagaikan orang yang ngalamun gitu. Terus ditanya sama ibunya, Nugroho, kenapa, Nugroho? Takut, Bu, takut kenapa, Nuk? Kenapa, Bu? Takut, Bu. Takut kenapa? Lalu sang ibu memanggil sang kakak Nugroho, namanya si Budi, adik dari si Taufik ini. Bud, ini adikmu kenapa, Bud? Wah, ini ya ada yang tidak beres nih, Bu. Coba sana pergi ke rumahnya Pak Nur. Pak Nur itu merupakan ustadz di daerah di situ. Iya, ke situ si Budi minta wasilah doa
sama Pak Nur. Pak Nur, kenapa Bud? Saya minta tolong, adik saya itu ketakutan, entah kenapa, minta wasilah doanya supaya diberi kesembuhan. Setelah Pak Nur masuk ke kamar, membacakan doa-doa entah apa yang dibaca dari Pak Nur ini, terus dia keluar. Nih Bud, air ini nanti diminumkan dan sebagian diusapkan di wajahnya. Setelah ia pulang menuju ke rumah, melihat Nugroho ini masih menggigil ketakutan, sehingga pun tatapannya pun begitu kosong. Kemudian disuruh minum, terus diusapkan. Alhamdulillah nggak lama kemudian, sekitar 3 menit si Nugroho ini sadar. Terus ditanya sama si Budi, kenapa Bud? Kenapa Nuk, kok kamu ketakutan gini Mas? Tadi malam itu saya main ke rumah Mas Taufik. Pas pulangnya sekitar jam 12 malam, sebelah utara rumahnya Mas Taufik itu kan ada kuburan Mas. Kuburan yang ada pohon besarnya itu loh Mas. Oh ya aku tahu ya. Di situ Mas saya dipukul kepalanya Mas. Pertama dipukul saya mengabaikan saja. Keduanya saya dipukul begitu keras sehingga motor saya itu terjatuh. Tak lama aku menoleh ke belakang, ada sosok wanita, rambutnya panjang, memakai gaun putih, kakinya nggak nyampe di tanah. Oh, sambil ketawa terbahak-bahak. Kemudian saya tampil gas, semampu saya mungkin, semampu saya tancap gas. Alhamdulillah sampai rumah selamat, tidak ada masalah. Tapi malamnya saya ini teringat terus dengan wajah sosok makhluk tersebut Mas. Oh gitu ya, udah tidak apa-apa, jangan takut ya. Jangan takut, pasti semua itu ada alasannya kok bisa menghantui kamu. Iya Mas, besoknya lagi aku tidak mau main ke rumah Mas Taufik, nggak mau main. Ya udah, tidak apa-apa. Tidak lama kemudian sekitar jam 8 si Taufik ini menuju ke rumah ibunya yang ditinggal, yang mana di rumah tersebut terdapat Nugroho dan si Budi. Setelah ia sampai di rumah, di depan rumah si Budi ini sudah menyambut. Si Budi sambil ngomong, Mas, si Nugroho nih kemarin tadi malam main ke rumah Mas itu loh, tuh pulangnya jadi sakit tuh, coba liatin sana. Setelah dilihatin, Nugroho ini wajahnya agak pucat. Kemudian si kakak pun bertanya ceritanya, kenapa kamu kok jadi sakit gini? Tadi malam gimana ceritanya, kok kamu katanya diliatin kuntilanak? Wah, serem mas. Pokoknya aku tidak mau main ke rumah kamu lagi Mas. Takut, pokoknya aku takut. Ya udah, tidak apa-apa, yang penting kamu sembuh ya Dik, tenang Dik. Kamu tidak usah berpikir yang tidak. Makhluk-makhluk tersebut itu menggoda, itu ada alasannya kok Dik, tidak apa-apa Dik. Si Nugroho pun sudah merasa tenang, karena sang kakak-kakaknya ini memberi motivasi dan pencerahan, sehingga si Nugroho tenang dan demam yang begitu tinggi sudah reda dan dia pun sudah mau makan. Alhamdulillah si Nugroho diberi kesehatan sehingga ia bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Cukup sekian cerita ini, merupakan cerita nyata yang dialami oleh Mas Nugroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.